Taisung dia tersenyum puas dan bergumam, "Jika aku ambil ini, aku akan mendapatkan kekuatan super." Sebelumnya, dengan santai dia mengatakan kita harus mendistribusikan itemnya. Jadi dia akan membuatku terjepit jika aku mulai membuat keributan sekarang. Setelahnya dia bertanya, "Item ini aku yang menemukannya, jadi aku bisa menyimpannya kan? Kau tidak akan menarik kembali kata-kata terakhirmu kan?" Kang Hanso pun dia mengangguk. Itu membuat Taisung terkejut dengan reaksi Kang Hanso. Tidak disangka itu mudah sekali. Kang Hanso yang sudah tahu Ron apa yang didapatkan Taisung dia bergumam. Esensi suku Akrol Trollnya. Itu adalah run yang bagus untuk awal game. Memiliki skill memberikan pertahanan dan kekuatan regenerasi. Yang keduanya diperlukan untuk bertahan hidup. Jadi cukup populer. Ditambah lagi, itu lebih merupakan run pasif. Juga meningkatkan selera makan. Tapi untuk memakannya, kau bisa mencurinya setelah menjadi lebih kuat. Strength dan proficiency suatu skill didasarkan pada ranknya. Yang pandai dengan banyak sihir biasanya memiliki beberapa ratus run. Eldian sendiri mendapatkan lebih dari 1000 skill. Namun, aku berbeda. Kita diperlihatkan sedikit flashback saat Hanso belum regresi, di mana banyak baturan yang berbeda, dengan simbol yang berbeda pula. Kang Hanso pun mengambil salah satu dari run tersebut. Setelah Kang Hanso mencoba menyerapnya, itu tiba-tiba bersinar dan hancur. Eres yang melihat hal tersebut dia berkata, "Seperti yang kupikirkan, mengenai jumlah skill yang diperbolehkan, 7 adalah batasnya. Seandainya kita mengetahui hal ini sebelumnya, kau bisa mempelajari skill yang lebih kuat." Kang Hanso yang memiliki ingatan saat itu pun dia tak ingin melakukan kesalahan yang sama. Dibatasi hanya 7 skill adalah sebuah kekurangan yang fatal. Tapi aku memiliki strength yang hebat. Tak tertandingi oleh kelemahan ini. Skill Endless Evolution yang kumiliki. Esensi dari Dororo Lizard yang hanya bisa ditambahkan pada regenerasi yang cepat, yang kemudian menjadi cukup kuat untuk menandingi Immortal Arcangtai dan Ganglion Rapid Rush, mencapai tingkat gerakan andalan Keldian, Space Tier 7 Star. Eres memberiku julukan itu atas unik traitku. Inilah trait yang memungkinkanku berdiri berdampingan dengan mereka saat aku menyusul mereka meskipun tertinggal selama 20 tahun penuh. Trait yang menentukan, yang membuatku kembali ke sini atas nama mereka. Jadi pada akhirnya aku tak boleh membuat kesalahan. Eres yang mengatakannya kan, agar berhati-hati saat memilih 7 skill untuk dipelajari. Jika semua berjalan seperti rencana, perjalanannya akan lancar sebelum kami meninggalkan zona tutorial. Yumehe memperhatikan Taisung yang terus tersenyum sembari memandangi Ron yang baru diperolehnya. Taisung dia berkata, "Aku akan mempelajarinya." Setelahnya itu pun terserap. Itu menambahkan suatu skill kepadanya dan meningkatkan statnya. Taisung sangat puas. Dia bergumam, "Aku mendapatkan physical resistance stat. Stat lainnya juga meningkat banyak." Dia pun menoleh ke arah Kang Hanso. "Si bodoh itu. Aku tidak akan pernah membiarkannya. Kau tunggu saja. Aku akan segera menyusulmu. Hei, ayo pergi sekarang." Taisong yang mendengar itu dia pun menghampiri Kang Hanso dan merangkulnya. "Oh, akan berbahaya sekarang. Jadi ayo pergi bersama. Lebih baik orang yang kuat melindungi di depan kan?" Lalu dia menoleh ke arah Yumehe. "Kau membutuhkanku juga bukan?" Yumehe yang melihat tingkah dari Taisong dia berkata, "Kenapa dia melihatku saat mengatakan itu?" Kang Hanso yang merasa aneh dengan Taisong dia bergumam, "Jangan bilang dia menganggapku sebagai rivalnya. Ya, hal ini terlihat lucu bagiku. Bukan berarti aku akan membiarkannya." Mereka pun terus berjalan dan menuruni tangga. Yumehe bertanya pada Kang Hanso, "Kenapa kita pergi ke bawah?" "Untuk naik kereta bawah," jawab Kang Hanso. "Apa masih ada kereta yang beroperasi?" tanya Yumehe kembali. "Kau akan melihatnya." Kang Hanso pun terus berjalan. Dia kembali bergumam,
karena informasi orang itu tidak pernah salah. Lalu kembali mengingat informasi saat menjadi Seven Star. Jadi dengan semua dungeon yang aku masuki, aku yakin dungeon yang pernah kau kunjungi bahkan tidak mendekati itu. Siapa yang ikut campur? Ya, aku baru saja mendengar kau memamerkan pengetahuanmu yang pada dasarnya tidak ada. Aku akan memberitahumu cara tercepat untuk jadi kuat. Kau harus mendapatkan satu item penting dalam zona tutorial. Letaknya di stasiun bawah tanah. Bertingkah seperti dia mengetahuinya. Orang tersebut melanjutkan. Stasiun tersebut terletak dan terstruktur secara berbeda, tapi dimanapun sama sampai lantai ketiga. Jika kau melewati portal yang terletak di tengah tangga dan turun ke bawah, ada kereta bawah tanah yang belum ditinggalkan. Jika kau bisa naik, pada dasarnya pekerjaanmu selesai. Satu-satunya masalah adalah sulit untuk sampai ke sana. Kereta bawah tanah itu akan pergi setelah sehari. Potongan tersembunyi yang harus ku selesaikan hari ini dengan segala cara. Mari lihat apa itu. Terlihat mereka yang sudah sampai. Di hadapan mereka ada sebuah gerbang dimensi atau portal dimensi. Yumehe yang melihat hal tersebut dia bergumam. Tempat ini benar-benar bukan stasiun Gangnam. Sepanjang waktu aku berkunjung ke stasiun Gangnam, aku tidak pernah mendengar jalan masuk seperti ini. Lalu dia bertanya pada Kang Hanso, apa kau benar-benar akan masuk? Kau bahkan tidak tahu apa yang ada di sana. Aku hanya akan mengandalkan instingku, seperti yang telah kukatakan sebelumnya. Siapapun yang ingin pergi, bebas pergi kapanpun. Aku akan masuk, ucap Taesong. Aku juga, aku akan masuk juga, Yumehe berkata dengan tegas. Kang Hanso melirik ke arah Yumehe dan bergumam. Kelihatannya dia jadi gelisah. Dia mungkin sudah memahami situasinya dengan baik. Orang seperti dia beresiko bahaya yang lebih besar. Karena dia harus menjadi lebih kuat dengan cara apapun. Meskipun itu berarti mendapatkan luka di wajah. Salah satu wanita di kelompok mereka berkata, kami akan tetap di sini. Lagi pula kami bisa terus berburu di sini. Aku juga. Aku ingin masuk ke dalam juga, ucap pria yang sebelumnya penakut. Taesong yang mendengar itu dia pun mengejek. Kau, kenapa kau masuk ke sana? Kau tadi terlalu takut untuk melakukan apapun. Kurasa itu bukan urusanmu. Apapun yang kulakukan tidak penting bagimu kan? Taesong yang mendengar perkataan pria tersebut dia sangat marah. Apa yang barusan kau katakan? Kau terlalu banyak bicara untuk seseorang mendapat tumpangan gratis. Membereskanmu itu. Namun sebelum menyelesaikan perkataannya, Kang Hanso menghentikannya. Cukup. Hentikan perdebatan yang tidak ada gunanya. Taesong dia terkejut. Kang Hanso melanjutkan. Seraya terus berjalan. Tidak akan ada banyak waktu. Jadi lakukan apapun yang kau inginkan. Mereka terus berjalan. Di sisi Taesong dia terdiam sesaat. Terlihat dia sangat marah. Dalam hatinya berkata, berani sekali bajingan itu menyinggungku di depan Mihe. Kang Hanso pun melewati portal tersebut. Seraya bergumam, ada lebih dari 1000 mobs di zona tutorial dan medannya juga bervariasi. Jadi pasti ada faktor yang sama. Seperti yang kuduga, ada di sana. Mereka yang melihat hal yang ada di depan, mereka pun terkejut. Ah, mustahil. Apa itu swalayan? Terlihat itu adalah sebuah mal. Mereka pun memasuki mal tersebut seraya melihat-lihat. Di sisi Kang Hanso dia terus bergumam, seraya memperhatikan dan mengecek sekelilingnya. Dia bilang selalu ada toko swalayan di lantai 2 kereta bawah tanah. Apa ini semacam imbalan? Di sisi Taesong, dia sedang mengamati sebuah senjata di tangannya. Apa aku harus mengambil senjata yang berbeda? Kembali ke tempat Kang Hanso. Katanya lebih mirip supermarket dibandingkan toko serba ada. Namun memiliki semua hal yang kau butuhkan. Di saat Kang Hanso sedang mengambil sebuah peralatan memasak, Yumehe menghampirinya dan bertanya, Hanso, apa yang kau lakukan? Tentu dia bingung dengan apa yang Kang Hanso lakukan. Kang Hanso pun menjawab bahwa dia ingin memasak. Tanpa menghentikan apa yang dia lakukan, tiba-tiba Yumehe sangat terkejut saat melihat apa yang ingin Kang Hanso masak. Tuh kan, ia pun bergumam,
Darah Green Worm. Sebelumnya aku penasaran dengan apa yang dilakukannya. Kulit goblin jadi sangat beracun saat bersentuhan dengan darah Green Worm. Goblin berevolusi untuk bertahan hidup melawan Green Worms dan racun mereka sangat kuat. Tiba-tiba Taisung menghampirinya. Aromanya enak. Beri aku sedikit ya. Hanso pun mengatakan apa yang dimasaknya. Ini racun. Tentu itu membuat Taisung terkejut. Apa? Kalau racun, harusnya kau katakan dulu. Mendengar itu Kang Hanso pun merespon. Kau sendiri yang datang setelah menciumnya. Yumehe berkata, kami tidak pernah berpikir untuk memasaknya. Lalu dia bertanya, bagaimana kau tahu cara membuatnya? Masih sama dengan sebelumnya. Kang Hanso menjawab, kekuatan super. Otakku dialiri dengan pengetahuan. Taisung yang mendengar itu dia sangat kesal. Kami dapat dengan jelas melihatmu menghindari pertanyaan itu, brengsek. Dalam hati Kang Hanso dia bergumam, kenyataannya, kurasa kepalaku akan meledak menghafal semua ini. Bahkan jika kau kembali ke masa lalu tanpa pengetahuan semuanya akan sia-sia. Jumlah informasi itulah yang penting. Bukan hanya untuk mendapatkan item, tapi memperkuat item itu juga sama pentingnya. Jika kau punya otak, kau akan mengerti mengapa itu penting, bukan? Tapi kau tidak boleh membagi informasi ini dengan siapapun. Ingat ini, pengetahuan masa depan hanya mempercepat pembusukan Abyss. Kau tidak berubah menjadi Prometheus. Sebaiknya kau hanya mengungkapkan pengetahuan ini sesuai rencana ketika kau sangat membutuhkannya. Kang Hanso terus mengaduk racun yang dia masak tanpa mengetahui rasio yang tepat dan waktu perebusan. Ini tidak akan ada gunanya. Harusnya ini sudah cukup. Setelahnya dia memasukkan ke dalam botol lalu mengoleskannya pada senjatanya. Yumi yang melihat itu dia terkejut. Bisakah kami menggunakannya juga? Tentu, respon Hanso. Namun perkataan Kang Hanso setelahnya membuat mereka ingin mengutuk Kang Hanso. Dia pun meminta untuk menukarnya dengan setengah strength atau stamina run untuk per aplikasi. Taisung dia sangat kesal dan berteriak, "Hei, kau pelit sekali." Hanso dia tidak terlalu memperdulikan Taisung. Aku bisa memberikanmu secara gratis, tapi dalam jangka panjang. Kurasa itu bukan ide bagus. Dia pun bergumam, hubungan sepihak cenderung mudah berantakan. Yumehe pun setuju dengan proposal yang diinginkan Kang Hanso. Aku akan memberikannya padamu nanti, biar aku oleskan sekarang. Kang Hanso dia berbalik dan memandanginya. Dia pun memberikan botol racun tersebut pada Yumehe. Hati-hati, akan terasa sakit sekali jika mengenai tanganmu. Di sisi Taisung yang melihat itu dia sangat kesal dan mengumpat. Jika dia bertingkah seperti itu, aku tidak bisa merebutnya dari dia. Setelahnya mereka pun juga setuju. Aku akan menggunakannya dahulu dan memberikan rannya nanti ya. Aku juga. Terlihat Taisung yang sedang menggertak Sang Jin. Tentu saja aku duluan. Kau banyak tingkah sekarang. Di sisi Kang Hanso, dia meninggalkan mereka seraya bergumam. Aku harus memulai persiapan lainnya juga. Tidak lama setelahnya, Kang Hanso sudah menyiapkan apa saja yang dibutuhkan. Persiapan ini harusnya cukup. Tidak berselang lama, kelompok Yumehe pun datang. Kami sudah siap. Kenapa kau menatap kami seperti itu? Mendengar pertanyaan itu, Kang Hanso menjawab, apa kau mencoba menjadi umpan orang lain dengan tas punggung sebesar itu? Kecuali jika kalian ingin menjalani hidup dengan berjuang, kuburlah seperti ini. Di samping itu, jika kalian mengambil semuanya seperti itu, orang lain akan mengejar kalian dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Tinggalkan beberapa barang. Setelah mengubur barang-barangnya, Kang Hanso pun menoleh dan bergumam, awalnya kupikir dia cuma pendiam, tapi dia lebih baik dari seorang petarung yang hebat. Namun tiba-tiba suasana hati Yumehe berubah murung. Apa aku tidak bisa mendapatkan kekuatan super seperti itu juga? Ratusan juta orang menghilang sampai kemarin, tapi tidak satupun dari mereka yang kembali. Aku harus bertahan hidup di sini selama sisa hidupku. Aku tidak ingin mati dengan segala cara. Dan untuk bertahan hidup, aku harus melakukan bagianku. Dan jika ada Hanso,
Dia pun berjalan menghampiri Hanzo di sampingnya. Setelah kepergian mereka, Taisong yang melihat itu dia terus dibuat kesal. Bajingan itu bertingkah seolah dialah segalanya. Hei, urus milikku juga. Dia pun melemparkan tasnya kepada Sang Jin. Lalu dia memanggil Kang Hanzo. Kang Hanzo, kekuatan super yang kau sebutkan, apa kami bisa mendapatkannya juga? Mungkin. Kang Hanzo menjawab tanpa kepastian. Mereka bertiga yang mendengar itu pun berkata, benarkah? Ya. Setelahnya Kang Hanzo bergumam. Dia bilang di antara orang yang datang ke dunia ini, beberapa orang mengembangkan kekuatan super yang tidak mereka miliki di dunia nyata. Kata Keldian, hati-hati. Di antara orang yang datang ke dunia ini, beberapa orang mengembangkan kekuatan super yang tidak mereka miliki di dunia nyata. Terutama ada dalam keragaman yang besar dan di antara mereka yang sangat berbahaya. Trait mereka adalah kelangsungan hidupnya yang luar biasa dibandingkan dengan yang lain, seiring dengan kemajuan mereka. Jadi jika ada orang yang tidak berguna bagimu, singkirkanlah, singkirkan mereka. Gumam Hanzo. Taisong yang merasakan bahwa dia adalah orang yang ditargetkan. Dia menoleh Kang Hanzo. Dia kenapa? Ngomong-ngomong, kau jadi cukup kasar. Apa kau masih kesal karena awalnya aku marah padamu? Kang Hanzo dia hanya menoleh. Setelahnya berkata, aku tidak terbiasa dengan ini. Karena tidak banyak yang bisa kubicarakan. Selama 5 tahun terakhir sebelum aku kembali ke sini, bertarung melawan spesies abes yang terus melonjak masuk. Harapan perlahan berubah menjadi keputusasaan. Dan keputusasaan menumpulkan segalanya. Taisong yang melihat Kang Hanzo mengabaikannya. Dia menggerutu. Apakah kepalanya terbentur atau bagaimana? Kenapa dia bertingkah seperti itu? Lalu dia bergumam dengan niat buruk. Jika saja bukan karena kekuatan super sialan itu, aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri dan jadi bawahannya. Aku hanya harus menunggu sampai aku jadi kuat. Lalu Minhe dan aku mulai berkencan. Aku akan menyingkirkan bajingan ini, Sang Jin, dan jadi bos bagi Hanzo. Setelahnya Taisong berkata, lalu sekali lagi sebelum menyelesaikan kata-katanya, Kang Hanzo menghentikannya. Tunggu. Itu membuat Taisong terkejut. Setelah melihat apa yang dilakukan Kang Hanzo, dia berkata, apa itu? Kang Hanzo dia bergumam, apa ini slime? Menilai dari jenis slime-nya, ini bukan milik Sword Snail. Tidak memiliki bau asam yang khas. Aku tidak melihat isi perut yang setengah kering. Jadi bukan zombie yang ditebas juga. Hanya ada satu kemungkinan. Ini adalah mermaid darat.